Makasih, Pak. Oke. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hafiz dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pembiayaan defisit APBN dengan sukuk negara dan obligasi negara dengan topik sukuk negara dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN. Ya. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Sela Firnanda Adi Putri, presensi 26, kemudian saya sendiri Andi Fahri, presensi 07, dan Ahmad Nur Ardiansyah, presensi 05. Dasar hukum yang mengatur pembiayaan defisit APBN. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 218 Tahun 2008, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 36 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Lanjut. Nah, apa sih defisit APBN itu? Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2020, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, defisit APBN sendiri adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Defisit ini terjadi karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara pada tahun anggaran yang sama. Saat ini, Indonesia menganut sistem defisit anggaran karena pemerintah Indonesia ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga belanja negara harus ditingkatkan. Tetapi peningkatan belanja negara ini belum sebanding dengan penerimaan negara, sehingga anggaran menjadi defisit. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur bahwa batas maksimal defisit APBN adalah 3% dari PDB. Kemudian karena adanya pandemi COVID-19 melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, defisit anggaran diperbolehkan lebih dari 3% dari PDB sampai tahun anggaran 2022 berakhir. Pada tahun anggaran 2023, batas maksimal defisit anggaran kembali normal menjadi 3% dari PDB. Berikut grafik tren defisit APBN selama 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada tahun 2020, defisit anggaran jatuh pada tingkat negatif 6,14% karena adanya pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah memberikan relaksasi atas defisit anggaran yang semula maksimal 3% terhadap PDB menjadi di atas 3% sampai tahun anggaran 2022. Pada tahun 2018, realisasi defisit anggaran lebih rendah 0,37% dibandingkan dalam APBN, yaitu sebesar negatif 2,19%. Pada tahun 2019, realisasi defisit anggaran lebih besar 0,36% dibandingkan dalam APBN, yaitu sebesar negatif 1,84%. Pada tahun 2020, realisasi defisit anggaran lebih besar 4,38% dibandingkan dalam APBN semula, yaitu sebesar negatif 1,76%. Realisasi defisit sementara tahun 2021 yaitu negatif 4,65%, lebih rendah daripada APBN, yaitu negatif 5,7%. Tahun 2022, defisit APBN ditargetkan sebesar negatif 4,85%.
Ya, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pengertian dari pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Salah satu cara untuk menangani defisit anggaran adalah dengan cara melakukan pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran tidak hanya digunakan untuk menangani defisit anggaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana investasi pemerintah. Investasi tersebut terbagi atas klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster perlindungan masyarakat, dan klaster kerjasama internasional. Dengan investasi ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi masyarakat yang terdampak bencana, dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Di sini jenis-jenis pembiayaan ada dua. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Contohnya itu penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, penjualan surat berharga negara, penerimaan pinjaman, penerimaan pemberian pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali. Contohnya itu pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, pembayaran atau pelunasan surat berharga negara, sama pembayaran cicil kod pinjaman. Selanjutnya ini ada 22. Jadi dalam APBN 2022, pembiayaan anggaran dialokasikan sebesar 868, bentar, ini nolnya berapa ya? Agak lupa baca. 868 triliun 19 miliar 50 juta. Salah. Ya pokoknya segini. Agak lupa cara bacanya. Sekitar 868 miliar lebih. Inilah. Untuk rincian dananya ini bisa dilihat dari pembiayaan utang sebesar sekitar 973 miliar, terus pembiayaan investasi yang min 182 miliar, dan sebagai berikut bisa dilihat dalam PowerPoint. Lalu salah satu komponen pembiayaan utang adalah pembiayaan dari penerbitan surat berharga negara yang jumlah bersihnya sebesar 991 miliar. Nilai ini lebih rendah dari 0,2% dari APBN 2021. Nah, ini untuk grafiknya tadi. Bisa dilihat dari grafiknya ini, pada tahun 2022, di sini mengalami penurunan lebih kecil sebesar 0,2%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, terima kasih Ahmad. Selanjutnya adalah pengertian sukuk dan obligasi. Surat berharga syariah negara atau disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Menurut undang-undang tersebut, aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
Dengan kata lain, sukuk adalah surat berharga negara dalam bentuk investasi karena mensyaratkan adanya underlying asset dalam penerbitannya yang akan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Lalu ada surat utang negara atau disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Menurut Undang-Undang tahun 2004-2022, SUN terdiri atas surat perbendaharaan negara atau disingkat SPN dan obligasi negara. Yang membedakan keduanya adalah jangka waktu jatuh tempo pembayarannya. Obligasi negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Next. Lalu ada tujuan penerbitan sukuk dan obligasi. Sukuk diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Lalu, SUN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Penerbitan SUN jangka pendek atau dalam bentuk SPN dapat membantu menutup kekurangan kas jangka pendek sehingga kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam APBN dapat berjalan dengan lancar. Jika penerimaan yang direncanakan atas kegiatan tersebut terrealisasi, maka penerimaan tersebut dapat digunakan untuk melunasi SPN yang telah diterbitkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengelola portofolio utang negara. Manajemen portofolio utang negara bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga utang pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Oleh karena itu, manajemen portofolio utang negara harus dilakukan secara efisien berdasarkan praktik-praktik yang berlaku di berbagai negara. Selanjutnya, yaitu persamaan sukuk dan obligasi. Sukuk negara dan obligasi negara itu sama-sama diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertujuan untuk membiayai defisit APBN. Lalu dana untuk membayar kewajiban pemerintah itu disediakan dalam APBN setiap tahunnya sampai kewajiban berakhir. Lalu diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Warkat adalah data keuangan yang dipergunakan untuk transaksi non-tunai melalui clearing. Yang terakhir adalah dapat diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN atau SBSN yang telah dijual di pasar perdana. Lanjut. Lalu ada perbedaan antara sukuk dan obligasi. Yang pertama adalah dari sifat instrumen. Sifat instrumen sukuk yaitu sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan aset SBSN. Untuk obligasi negara, sifatnya adalah surat pengakuan utang. Lalu untuk prinsip sukuk, yaitu menggunakan prinsip syariah. Untuk obligasi negara konvensional. Lalu untuk underlying asset, sukuk memerlukan underlying asset, jika obligasi tidak memerlukan underlying asset. Lalu return sukuk itu berupa imbalan bagi hasil margin atau fee. Untuk obligasi negara, return berupa bunga atau kupon dan capital gain. Lalu dasar hukum yang mengatur mengenai sukuk yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan obligasi negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Ya, beberapa peran sukuk dan obligasi negara dalam membiayai defisit APBN. Penerbitan sukuk negara dan obligasi negara dapat diartikan sebagai pinjaman negara yang bersumber dari investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk dan obligasi ini dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit APBN. Penerbitan sukuk negara dan obligasi negara pada masyarakat Indonesia dapat mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang.
Penerbitan obligasi negara juga dapat meningkatkan pendapatan negara berupa pendapatan pajak sehingga dapat menutup defisit APBN. Penerbitan suku negara tidak hanya berguna untuk membiayai defisit APBN, tetapi juga sebagai pembiayaan proyek infrastruktur karena memerlukan aset SBSN sebagai syarat penerbitan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Lanjut. Berikut. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, ini terkait slide 12, itu dikatakan tadi sukuk itu dapat berguna untuk membiayai defisit dan membangun infrastruktur. Apakah obligasi juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Lalu untuk pembiayaan defisit, kira-kira untuk negara itu lebih efektif menggunakan sukuk atau menggunakan obligasi? Terima kasih. Terima kasih, Rezon. Kami tampung dulu pertanyaannya. Izin bertanya. Ya, Azam, dipersilahkan. Untuk yang ingin saya tanyakan itu kan kita tahu ya kemarin pandemi 2020 kan ekonominya Indonesia kan jejer bisa-bisa nih. Sedangkan pendapatannya turun tapi kebutuhannya itu meningkat drastis. Ya solusinya kan untuk melakukan pembiayaan ya, bahwa salah satu bentuknya ini dengan penerbitan surat hutang negara ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bisa nggak sih pemerintah itu dalam pembiayaan tuh menggunakan surat hutang aja atau menggunakan utang dalam negeri saja tanpa mengandalkan pinjaman luar negeri? Karena kalau kita lihat dari LKPP tahun 2020 yang audited kan pinjaman luar negeri itu cuma 12% dari penerbitan pembiayaan dalam negeri atau penerbitan surat hutang negara khususnya. Nah, jumlah 12% itu apa bisa diminimalisir lagi karena mengingatkan bunganya kan juga lebih rendah dan juga menurut saya efeknya itu lebih bagus gitu. Bisa nggak? Terima kasih. Ya, super sekali. Terima kasih kepada Azam. Pertanyaan kami tampung dulu. Ada lagi? Cek, cek. Cek, cek. Abista ya, mau nanya ya? Ini saya nggak dengar atau emang nggak ada suaranya ya? Sepertinya memang Abista sedang gangguan, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Cukup 2 aja. Ya sudah. Mungkin nanti habis itu kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Oke. Ini Azita, AB ingin bertanya melalui chat, silakan. Lanjut. Ketik aja pertanyaannya. Mungkin selagi menunggu pertanyaan dari AB, kami minta izin Pak untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut sekitar 5 menit.
Ya, segitu dulu aja dulu, Pak. Oke, silakan. Oke, teman-teman sambil menunggu Ahmad Nur, Andi, sama satu lagi tadi siapa? Sama Sela ya. Sela mencoba diskusikan via WA terkait pertanyaan teman-teman tadi. Ya, jadi kalau kita melihat, teman-teman ada yang ikut ini nggak? Webinar kemarin PKN STAN dengan Ibu Dwi Irianti, refleksi 1 dekade sukuk negara. Pernah ikut? Ada yang ikut? Nggak ada. Jadi itu di situ dijelasin sih, ada pemaparan dari Direktorat Pembiayaan Syariah. Jadi salah satu front office DJPPR. Jadi kan kalau kita melihat struktur pengelolaan struktur organisasi pengelolaan utang di DJPPR itu kan ada istilahnya front office ya. Front office-nya itu ya salah satunya Direktorat Pembiayaan Syariah. Yang lain ada Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat SUN, kemudian Direktorat Pinjaman dan Hibah. Itu biasanya kita kenal front office. Kalau yang middle office biasanya Direktorat Strategi, Portofolio dan Pembiayaan. Kalau yang back office berarti yang belakang tuh kayak saya di back office Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlement. Nah, kalau kemarin dibahas sama Dwi Irianti itu mengenai, nggak tahu ini saya dapat filenya judulnya ada Dwi Iriantinya, apakah pematerinya Ibu Dwi Irianti itu atau bukan, teman. Intinya adalah dari Direktorat Pembiayaan Syariah, refleksi 1 dekade sukuk negara. Di situ dijelasin tuh secara gamblang perbedaan antara oke, itu ada pertanyaan dari Abista ya, nanti dibaca ya teman-teman penyaji. Nah, nanti di materi itu nanti saya share deh. Outline-nya adalah perkembangan keuangan syariah global dan domestik. Kemudian ada sukuk dan regulasinya di Indonesia, perbedaan sukuk dengan obligasi dan instrumen lainnya. Ini bisa jadi pelengkap materinya teman-teman penyaji hari ini. Kemudian ada refleksi terakhir, ada refleksi 1 dekade sukuk negara. Jadi kayak ada perjalanan sukuk dari awal sampai sekarang sudah sampai 1 dekade sukuk itu seperti apa. Nah, di situ saya lihat materinya cukup komprehensif. Kalau kata anak zaman sekarang itu daging semua gitu ya, kalau kata anak-anak zaman now. Jadi beneran kita diajak untuk memahami perkembangan keuangan syariah, berawal dari industri keuangan syariah di Indonesia, kemudian ada master plan-nya, jadi master plan ekonomi dan keuangan syariah seperti apa. Kemudian kita diajak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan yang mendorong tumbuhnya industri keuangan syariah, upaya mendukung pengembangan perbankan syariah, ekonomi syariah, dan seterusnya. Dan ini saya juga mengutip pelajaran waktu di UI kemarin, di S2 kemarin di ilmu akuntansi itu ada juga materi konsentrasinya adalah seminar riset akuntansi keuangan syariah. Dan itu sebenarnya teman-teman, syariah itu bukan hanya untuk teman-teman yang beragama muslim. Ternyata yang kemarin bahas, yang belajar di sistem riset akuntansi syariah itu semua, jadi dari berbagai kalangan. Jadi mereka ngambil akuntansi syariah karena memang akuntansi syariah itu sebenarnya untuk seluruh kalangan. Makanya beberapa negara sekarang sudah mulai concern dengan akuntansi keuangan syariah ini. Dan cukup menarik dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat, kita pelajari atau kita teliti terkait dengan akuntansi syariah ini, karena masih baru dan ya nggak baru juga sih, sudah cukup lama dan ini cukup banyak yang perlu dikembangkan gitu ya. Nah, di materinya ini juga ada sukuk negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 2008 sampai sekarang sudah sampai 1.467 triliun nilainya. Yang outstanding sekarang sekitar 902 triliun sukuk negaranya. Ada juga sukuk korporasi domestik. Nah, kemudian juga ada di sini potensi keuangan syariah global. Ini cukup menarik teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat
negara-negara lain pun sekarang sudah mulai banyak yang beralih dari konvensional ke syariah. Kayak beberapa bank di Indonesia pun sekarang juga banyak yang dari bank-bank konvensional punya syariahnya ya. Kayak kalau yang BUMN sih Bank Mandiri Syariah, sekarang yang udah jadi BSI itu, kemudian CIMB Syariah kalau nggak salah ada ya. Pokoknya ada beberapa bank konvensional yang punya bank syariah. Kemudian ada peran strategi sukuk negara. Jadi tadi juga dijelaskan sama teman-teman Andi dan kawan-kawan mengenai sukuk itu punya peran strategi selain berkaitan dengan pengembangan pasar keuangan syariah ya, tentunya juga bisa sebagai sumber pembiayaan APBN, optimalisasi pemanfaatan BMN. Jadi kan dia harus ada underlying aset ya, harus ada aset apa istilahnya? Iya, underlying aset. Memerlukan underlying aset yang dibawa. Kemudian peran strategis lainnya adalah bisa juga nih sebagai benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi. Nah selanjutnya dibagi pada bahan berikutnya ada sukuk dan regulasi di Indonesia. Nanti ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPSN, kemudian legal standing-nya, perbedaan sukuk dengan instrumen lainnya, faktor pembeda sukuk. Nah, jadi kan sukuk itu sebenarnya sama halnya dengan obligasi, produk investasi ya, tapi memang bentuknya adalah surat berharga syariah ya, berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset dasar sukuk menggunakan akad syariah berbasis aset. Kemudian terakhir ada milestone SBSN sukuk negara. Mulai dari 2008 ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 itu ya, SPSN, kemudian ada retail sukuknya 2009 mulai diterbitkan, Project Financing Sukuk tahun 2013, kemudian 2020 ada implementasi SBSN. Kemudian ada program inovasi suku, Assam Achievement. Ya, jadi itu menarik nih materinya teman-teman, saya share terkait ini, nanti bisa jadi bahan pelengkap materi teman-teman ya. Oke, silakan Sheila dan kawan-kawan jika ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Silakan. Izin Pak, yang pertama saya akan menjawab pertanyaannya Rezon. Apakah obligasi juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Seperti yang dijelaskan, obligasi adalah surat berharga negara dalam bentuk surat utang. Nah, selain untuk menutup defisit anggaran, penerbitan obligasi juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi. Salah satu klaster pembiayaan investasi yang disebutkan dalam APBN adalah investasi pada klaster infrastruktur. Jadi, obligasi juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Lalu, pertanyaan kedua, untuk pembiayaan defisit, mana yang lebih efektif? Untuk mana yang lebih efektif, menurut kami keduanya efektif, karena dengan penerbitan sukuk akan membantu negara dalam pembangunan infrastruktur melalui underlying aset pada saat penerbitan yang akan berguna di masa mendatang, sedangkan penerbitan obligasi negara dapat menutup defisit atas belanja negara pada masa sekarang karena penerbitan obligasi tidak mensyaratkan adanya tangible asset. Terima kasih Pak. Jika ada tambahan. Baik, terima kasih Sheila. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azam. Tadi Azam nanyanya kayak bisa nggak sih pemerintah dalam pembiayaannya itu cuma mengandalkan SBN tanpa mengandalkan dari pinjaman luar negeri? Jawabannya menurut saya itu kalau dilihat dari kondisi yang sekarang ini kayaknya masih belum bisa, karena dengan maraknya virus COVID-19 pemerintah tidak dapat menunda kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Cuman kalau misalnya kondisi ekonomi udah mulai stabil, mungkin bisa aja sih pakai SBN karena
risikonya kan lebih kecil dan beban bunganya juga lebih rendah. Mungkin itu aja sih Isam yang bisa aku jawab. Kalau kurang bisa ditambahin nanti sama Pak Hafiz. Terima kasih ya buat responnya. Ya, selanjutnya izin jawab pertanyaan AB. Apakah SBN valuta asing di Indonesia menguntungkan bagi negara atau lebih menguntungkan SBN rupiah? SBN valuta asing tentu menguntungkan bagi negara kita ya, karena kewajiban dan kebutuhan pemerintah sendiri tidak hanya dalam bentuk rupiah saja. Contohnya biaya untuk mengimpor vaksin, terus membayar cicilan pokok bunga utang ke luar negeri. Nah, hal-hal tersebut itu membutuhkan falas. Dan bila ditanya lebih menguntungkan mana, kalau menurut saya lebih menguntungkan SBN rupiah. Kenapa? Karena salah satunya ya dapat mengurangi resiko nilai tukar atau currency risk di masa mendatang. Sekian. Oke, udah dijawab semua ya. Sudah, Pak. Oke, mohon maaf tadi saya keluar sebentar. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah kalau melihat dari arahnya, kalau kebijakan-kebijakan pengelolaan utang di Indonesia ini lebih banyak mengutamakan penerbitan surat berharga negara di dalam negeri ya, pasar dalam negeri ya teman-teman ya. Nanti ya lebih banyak untuk mengutamakan penerbitan surat berharga negara rupiah di pasar dalam negeri, terlepas sukuk atau SB atau obligasi negara ya. Nanti biasanya lebih banyak diutamakan untuk dalam negeri. Oke, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan tadi jangan lupa ditambahkan ke bahan paparan ya, Andi, Ahmad Nur, sama Sela, termasuk jawaban teman-teman. Jadi nanti bisa terrecord di situ. Jadi bisa jadi bahan masukan teman-teman yang lain. Oke, itu terima kasih teman-teman penyaji. Sela, Ahmad Nur, sama Andi, kita kasih applause virtual. Tadi saya sebenarnya berharap ya juga banyak terkait dengan sukuk versus kan, karena kan di sini pembahasannya antara sukuk negara dan obligasi negara. Maksud saya banyak tuh pembahasan sukuk negara versus obligasi negaranya. Tapi tadi saya tambahkan di bahannya itu aja ya, webinar tadi ya. Sama yang bagaimana menutup defisit APBN. Defisit APBN itu kan kalau kita melihat yang namanya defisit ya. Defisit itu kan ketika pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan ya. Penerima pendapatan ya. Nah, untuk menutup itu biasanya dengan pembiayaan. Pembiayaannya seperti apa? Nah, tadi salah satunya dengan sukuk atau obligasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke materi kita hari ini terkait dengan siklus pengelolaan utang. Oke. Sebentar, saya lagi buka bahan nih.
Oh iya, lupa. Sebelum kita nanti aja deh. Barusan saya lihat video yang yang kelompok 9 berkaitan dengan utang, Hasri dan kawan-kawan ini. Salah satunya adalah membahas mengenai struktur organisasi di DJPPR ya, Hasri kalau tidak salah sekilas. Nah, nanti deh pas masuk materi yang struktur itu kita coba buka videonya ya. Oke, kita masuk ke materi kita, siklus pengelolaan utang. Pekan lalu kita bahas piutang, sekarang kita bahas utang. Jadi tahun lalu kita jadi orang kaya, sekarang kita jadi orang yang tidak berdaya karena punya utang. Jadi ya kalau bisa kita jangan berutang ya teman-teman ya. Dan sekarang nih saya wanti-wanti ketika teman-teman nanti bekerja, kemudian berkeluarga, kalau bisa hindari utang. Oke, ini dia dasar hukumnya. Ini sebenarnya seperti biasa ya, dasar hukumnya adalah paket keuangan negara yang 3 ini, Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1 2004, Undang-Undang Nomor 15 2004. Jadi ini paket keuangan negara yang keren, luar biasa menurut saya sih, karena sangat komprehensif teman-teman. Benar-benar reformasi keuangan negara itu benar-benar berjalan di situ ya. Karena dari yang sebelumnya tidak ada peraturan-peraturan sedetail ini, sekarang tiba-tiba ada 3 peraturan yang kuat gitu ya. Keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini menurut saya cukup powerful. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 Surat Utang Negara SUN, kemudian ada juga SBSN-nya ini yang tadi sebagai milestone-nya sukuk ya, dimulai dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, kemudian berlanjut sampai sekarang. Kemudian PP 54 tahun 2008 tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Jadi bisa juga diteruskan pinjaman dalam negerinya itu ke BUMN atau kemana gitu ya. PP peraturan pemerintah, kemudian PMK tentang tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri. Kemudian double nih PMK 44-nya PHLN ini. Jadi saya pernah ngasih tahu belum ya, PHLN ini kalau di BPPK, contoh PHLN ini adalah beasiswa teman-teman, beasiswa spirit. Dulu tahun berapa ya? 2016 atau 17 ada beasiswa spirit teman-teman. Jadi itu beasiswa untuk pegawai Kementerian Keuangan yang mendapatkan dana dari pinjaman dan atau hibah luar negeri PHLN. Ya, nilainya cukup besar tuh bagi teman-teman yang nanti penempatan di Kementerian Keuangan, kalau mau kuliah lagi S2 gitu nanti ada namanya beasiswa spirit. Itu dulu tahun 2000, saya lupa 16 atau 17 itu terakhirnya. Sekarang sudah nggak ada lagi sih spirit itu, karena sekarang untuk beasiswa Kementerian Keuangan pakai APBN, VETA. Ministerial Scholarship ya, MINISO sekarang namanya. Ministerial Scholarship. Oh, dulu namanya zaman saya VETA. VETA itu English-nya BPP kasih Financial Education and Training Agency. Jadi nanti kalau teman-teman mau kuliah atau mau melanjutkan S2, amin insya Allah ya, dalam negara atau luar negeri, nanti banyak jalannya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika lulus D3 di penempatan dimanapun tempat penempatan berada, karena kayaknya sekarang D4 tugas belajar pun menerima dari instansi lain ya. Kemarin ada dari Kementerian Perhubungan juga ikutan USM D4, SPMB D4. Jadi kalau pun teman-teman akhirnya ditempatkan di kementerian lembaga atau Pemda, nanti tinggal dipropos aja ke kepegawaiannya atau bagian SDM-nya untuk ikut USM D4. Toh nanti kan kalau udah masuk STAN kan nanti biayanya kan gratis ya, nggak bayar. Cuman nanti balik lagi, apakah nanti ke depannya akan ada perubahan peraturan dan segala macam, nggak tahu kita ya. Tapi secara umum kalau teman-teman mau ikut D3, D4 tugas belajar, nanti silahkan
ikut SPMB D4, atau pilihan yang lain nanti teman-teman ikut S1 di luar. Nanti setelah S1 kalau teman-teman yang Kementerian Keuangan nanti bisa ikut ujian penyesuaian kenaikan pangkat UPKP. Itu lebih apa istilahnya, lebih cepat ya, karena kalau saya jalur yang UPKP teman-teman. Jadi lebih cepat 1 semester dari teman-teman yang D4, karena saya dulu lulus langsung tahun depannya kuliah lagi. Kalau sekarang udah nggak boleh, harus 2 tahun sejak PNS kuliahnya. Kalau dulu saya langsung tahun depannya kuliah lagi S1, kemudian 2013 selesai, 2014-nya ada UPKP. Alhamdulillah sekali coba lulus, kemudian 2015 sudah 3A. Jadi nggak lewat golongan 2D. Kalau teman-teman lulus D3 kan 2C dulu, baru kemudian 4 tahun kemudian 2D. Kalau saya langsung dari 2C ke 3A. Kemudian setelah itu bisa ikut beasiswa, karena syarat beasiswa itu adalah minimal 3A. Jadi termasuk yang cepat alhamdulillah untuk selesai S1-nya. Kalau teman-teman D4 yang lain yang ikut D4 baru 3A-nya di Oktober 2015. Kalau saya April 2015. Itu pilihan teman-teman nanti ya. Setelah lulus apakah nanti mau D4 atau S1, silahkan ditimbang-timbang. Nanti lanjut lagi S2 ya, S3 dan seterusnya. Jadi setinggi-tingginya. Karena kalau teman-teman sudah suka belajar jadi ketagihan. Saya aja nih, saya insya Allah Agustus ini udah mulai bisa apply S3. Jadi mudah-mudahan sih ada kesempatan untuk daftar S3 ya. PhD. Mudah-mudahan doain teman-teman juga nih. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk sekolah lagi. Jadi ketagihan ya. Oke, kok jadi ke sana ya. Padahal lagi bahas PHLN tadi ya. Oke, teman-teman, ini kemudian peraturan yang lain adalah terkait dengan ini. Ini yang baru nih, PMK 168 tahun 2021. Lelang surat utang negara di pasar perdana domestik. Kemudian ada lagi perubahan PMK 149 2018 terkait dengan pembelian kembali SUN. Kemudian ada lagi PMK nomor 99 administrasi pengelola hibah, kemudian ada PMK 230 2011 tentang sistem akuntansi hibah, dan seterusnya. Kalau hibah ini tidak semua institusi punya ya, karena ada yang menerima hibah, ada yang enggak juga. Oke. Nah, struktur pembahasannya ini adalah cukup banyak sebenarnya, cuman kita coba preview singkat aja karena di modul sakti nggak ada ya utang ya. Jadi di sini hanya akan ada pengenalan secara singkat DMFAS. Nah, ini kepanjangannya cukup ini nih. DMFAS itu cukup panjang, saya harus buka dulu kepanjangannya nih. Debt Management and Financial Analysis System. Ya, jadi nanti ada fitur-fitur di sana, dan kalau saya jujur belum begitu familiar dengan fitur tersebut kayak recording, controlling, monitoring, tapi nggak apa-apa. Kita kan ya, apalagi teman-teman sakti juga nggak tahu, nggak pernah lihat bentukannya seperti apa, kecuali teman-teman nonton video-video sakti. Nah, kalau kita lihat secara umum, kita coba lihat dulu pengelolaan utang di Indonesia ya, bahwa nanti utang itu ya namanya utang ya jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang. Ini teman-teman sudah paham lah ya, namanya utang kan kita punya kewajiban untuk membayar atau ada yang bisa dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Oke.
Oke, maaf. Oke, jadi itu ya terkait dengan pengertian utang negara. Kemudian seperti biasa ya, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan dalam mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, yang kedua tadi yang saya bilang, dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD. Biaya-biaya dibebankan kepada anggaran belanja negara. Ini terkait dengan pengelolaan utang. Lagi-lagi ini dalam Undang-Undang Paket Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ya. Nah, ini tadi APBN defisit. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Nah, pembiayaan ini macam-macam. Contohnya tadi melalui obligasi negara atau melalui sukuk. Tujuannya adalah meminimalkan biaya utang dengan risiko yang semakin terkendali. Biasanya utangnya jangka panjang karena biasanya kalau jangka panjang kan nanti biayanya lebih sedikit dan risikonya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, ini kebijakan-kebijakan pengelolaan utang. Yang pertama, tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Jadi benar-benar hanya murni pembiayaan. Persyaratannya lunak, kalau yang jangka panjang ya, biaya relatif lebih ringan, terutama dari multilateral dan kredit atau bilateral government to government. Tadi nih yang ketiga nih, tambahan luar negeri itu dianggarkan negatif sejak 2004. Maksudnya apa? Lebih banyak anggaran untuk pembayaran utangnya daripada untuk penarikan pinjaman luar negeri baru. Jadi banyakkan bayar utang daripada dapat pinjaman baru. Mengutamakan, tadi saya pernah udah bilang juga, mengutamakan penerbitan surat berharga negara rupiah di pasar dalam negeri. Membuka akses di pasar internasional, upper hand borrower. Ini sound practices-nya kalau berdasarkan publikasi IMF, proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam pengelolaan utang pemerintah untuk yang pertama raise the required amount of funding, kemudian pursue its cost, risk objective, identify and manage the trade-off between expected cost and risk, develop or maintain the efficiency of domestic debt market, meet any other public debt management goals. Ini sebenarnya kalau intinya adalah utang di Indonesia ini kan untuk sebagai instrumen-instrumen ya, instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark investor, instrumen pasar keuangan, instrumen operasi pasar moneter. Oleh karena itu, karena sangat kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Karena ini berkaitan dengan bayaran ya, pembayaran, bunga-bunga, dan segala macam. Ini prinsip-prinsipnya, residence, currency, maturity, consolidation, time of recording, sama valuation. Nah, ini struktur organisasi DJPPR. Jadi sekarang di Kementerian Keuangan ada salah satu direktorat jenderal yang mengurusi terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan risiko. Ini ada istilahnya DJPPR. Kalau dulu namanya DJPU, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Tapi beberapa tahun terakhir berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ya, di sini nanti ada Setditjen, ada direktorat-direktorat. Nah, tadi saya lihat nih pengelolaan utang di salah video edukatifnya teman-teman terkait dengan DJPPR ini. Nah, coba kita buka ya. Kita coba lihat. Nggak tahu nih, talentnya siapa ini, Lina, talentnya itu? Bukan orang, bukan itunya ya? Bukan yang ngerjain ya? Apa Pak? Gimana Pak? Yang jadi talentnya? Oh, itu Adita sama temennya Pak. Oh. Minta tolong. Oke. Sip. Saya putar ya, nggak apa ya? Iya Pak. Adita, Lina, sama Hasri ya. Oke, sebentar.
Kalau agak loading ya mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau share ini Bayar utang 10.000. Ibunya ya. Oi, Ngagetin aja sih. lagi ngapain sih? Sibuk banget kayaknya. Ini nih lagi baca berita tentang utang luar negeri Indonesia yang mencapai 432,5 miliar per Agustus 2021. Gila, banyak banget ya sih. Banget tuh. Gimana kira-kira negara lain? Aku tunggu kamu 10.000 aja kita demo. Maaf. BTW coba kamu lihat video pembahasan teman aku tentang pengelolaan utang luar negeri. Apa itu utang negara? Bagaimana pengelolaannya? Ketika APBN diperkirakan defisit, negara akan menutup defisit dengan menetapkan sumber-sumber pembiayaan, salah satunya pembiayaan melalui utang. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Unit pengelola utang pemerintah pada Kementerian Keuangan yaitu pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR. Struktur organisasi pengelola utang pada DJPPR terdiri atas 7 direktorat yaitu Direktorat Peminjaman dan Hibah, Direktorat Sun, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat PRKN, Direktorat PDPPI, Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan, dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Dalam pengelolaan utang negara, infrastruktur yang digunakan yaitu DMFAS, Decision Support System, BIS 4, BIRTGS, SPAN, SASPEM, MOFIDS, Dealing Room, Bloomberg, dan Reuters. Debt Management and Financial Analysis System atau DMFAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh Angkat. DMFAS menjalankan tugas operasional memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Di Indonesia, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SMI sesuai dengan wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan pada DJPPR. Fungsi yang dapat diakomodasi oleh aplikasi DMFAS yaitu recording function, operating function, controlling and monitoring function, reporting function, dan analytical function. Pemerintah dapat memilih berhutang melalui dua cara, yaitu melakukan pinjaman atau melalui surat berharga negara. Mekanisme pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman luar negeri menurut jenisnya terdiri atas pinjaman kegiatan dan pinjaman tunai atau pinjaman program.
Surat berharga negara atau SBN merupakan investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. SBN dibagi menjadi dua, yaitu SUN atau surat utang negara dan SBSN atau surat berharga syariah negara. Pada setiap tahapan pengelolaan utang negara dibantu oleh beberapa aplikasi seperti BIS 4, BIRTGS, DMFAS, SPAN, SASPEM, Simponi, dan lain sebagainya. Proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengadaan, disbursement, dan pembayaran. Bappenas menyusun rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk periode 5 tahunan atau jangka menengah yang dituangkan dalam RPPLN atau Rencana Pengeluaran Pinjaman Luar Negeri, DRPLN JM atau disebut dengan Blue Books pada pengusulan. Kemudian disusun pada DRPPLN atau disebut dengan Green Books pada saat komitmen pada lender. Apabila kegiatan telah memenuhi kriteria kesiapan kegiatan, akan dituangkan dalam daftar kegiatan. Berdasarkan pada daftar kegiatan yang diusulkan dari rencana pembiayaan, pemerintah bernegosiasi dengan kreditur dan menghasilkan loan agreement sebagai kontrak pinjaman. Fungsi tersebut dilakukan pada modul negotiation pada modul DMFAS. Kemudian dilakukan perekaman data terkait instrumen utang pada bagian administration. Proses berikutnya dilakukan penarikan pinjaman luar negeri melalui DMFAS. Proses ini ditangani pada menu loans drawing pada modul mobilization. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembayaran. Pada DMFAS, menu pembayaran terdapat pada bagian debt service. Setelah keempat tahapan tersebut terlaksana, maka akan dilakukan pelaporan melalui modul report pada DMFAS. Bagaimana? Apakah sudah mulai paham? Semoga penjelasan ini membantu ya. Sampai jumpa. Jadi gitu ya pengelolaan utang negara. Seru juga ya. Seru dong, jadi gimana? Tambah paham atau tambah bingung nih? Paham dong, makasih ya. Oke, BTW jangan lupa bayar utang 10.000-nya ya. Oke, keren ya, kreatif ya. Ya, tadi sekalian tadi dibahas juga. Jadi cukup meringankan tugas saya nih menjelaskan DMFAS-nya nih, karena memang kalau penjelasan dari PPT terus bakalan boring ya, teman-teman juga bisa jadi nggak begitu paham. Tadi dibantu sama grupnya Hasri, Rina, sama Adita ya. Siapa sih? Adita ya kan? Iya, Adita benar. Yang membahas mengenai pengelolaan utang. Cuman memang pengantar sama penutupnya itu unpredictable ya. Tiba-tiba lagi bahas utang suruh lihat video temennya. Oke sih, kreatif sih. Oke, teman-teman, tadi kita balik lagi ke bahan ya, mengenai struktur pengelolaan struktur organisasi di DJPPR tadi. Tadi sudah dijelaskan juga di video tadi. Di video dijelaskan ada direktorat-direktorat dan ada 7 direktorat sama 1 sekretariat direktorat. Biasanya ini administratif ya yang sekretariat ini. Nah, dari 7 direktorat ini ada yang istilahnya front office, direktorat pinjaman dan hibah, direktorat surat utang negara, direktorat pembiayaan syariah. Nanti ada juga yang middle office, direktorat strategi portofolio dan pembiayaan, sama yang back office terkait dengan akuntansi dan settlement-nya. Ini struktur organisasi di DJPPR. Nah, kalau ditanya apa saja infrastruktur pendukung transaksi utang, tadi sebenarnya juga disebutkan di video tadi, ada namanya DMFAS.
Debt Management and Financial Analysis System. Ini aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD untuk menata usahakan data utang yang digunakan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian Decision Support System, DSS, kemudian BI Scribbles Security Settlement System, kemudian ada RTGS, ini teman-teman saya dengar ya, RTGS ini ya untuk transaksi-transaksi yang segera dan nilainya di atas 100 juta, sifatnya segera, urgent, penting. Kemudian ada SPAN, ini yang untuk bunnya, ada SASPEM, ada MOFIT, Ministry of Finance Dealing System, Dealing Room, ada Bloomberg sama Reuters, ini kantor berita yang bermaksud ini sebagai salah satu penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. Ini sama kayak Bloomberg juga gitu, penyedia informasi-informasi ya. Kemudian, nah apa itu DM-FAST? Juga sudah dijelaskan. Kepanjangannya Debt Management and Financial Analysis System. Jadi ini sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh tadi United Nations Conference on Trade and Development. Jadi itu tugasnya adalah menjalankan tugas-tugas operasional memenuhi kebutuhan analis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Kemudian DM-FAST dapat digunakan oleh negara anggota United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office, Bank Sentral, atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. Program DM-FAST menyediakan asistensi atas 2 arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream seperti maintenance database, validasi data utang, sama satu lagi adalah operasional utang dan seterusnya, statistik utang, analisis dasar maupun pembuatan link antar software keuangan serta upstream. Upstream ini contohnya analisis sustainability dari utang, keberlanjutan dari utang itu yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Di Indonesia, tadi juga dijelaskan di video, DM-FAST diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, sama PT SMI sesuai dengan kebutuhan level wewenangnya. Pengguna utamanya adalah manajerial ya, Kementerian Keuangan, CQ, DJ, PPR. Ini perkembangannya, kalau sekarang sudah versi 6.1. Nah, subsistemnya apa saja? Ini gini. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang, ada recording, ada operating function, ada controlling dan monitoring function, reporting function, terakhir adalah analytical function. Ini nanti coba akan di breakdown satu persatu fungsi-fungsinya. Ini bentukan dari DM-FAST 6, tadi juga sudah ada. Ini ada yang administration, kemudian back office, front office-nya. Back office-nya yang warna merah, ada mobilization, debt service, sama report. Middle office adalah analysis. Nah, pertama ada recording function, menu administration. Ini tugasnya adalah mendukung pencatatan data terkait pembiayaan yang bersumber dari loans, pinjaman, obligasi, hibah, project, pinjaman proyek, penerusan pinjaman. Kemudian terdapat submenu nih untuk merekam general agreements, reorganizations agreements, references. Kemudian operating functions, ini menu mobilize, merekam data disbursement, cicilan, dan trends. Ya, ini penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawings. Ini banyak istilah-istilah di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba dilihat aja dulu istilah-istilah ini. Kemudian ada menu debt service untuk merekam data dan pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang.
Fungsi-fungsinya ada schedule, kemudian pembuatan daftar maturity-nya, jatuh tempo, perhitungan akumulasi denda bunga, alokasi anggaran, adjustment factor, sama payment order. Kemudian ada fungsi yang ketiga adalah controlling dan monitoring function. Ini untuk mengecek keakurat data dan memvalidasi data, kemudian cek error, echo check. Nah, fungsi monitoring pada DM-FAS ini contohnya adalah laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan. Jadi kita bisa tahu tuh yang harus dibayar apa. Kemudian laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter, misalkan sektornya, berdasarkan sektor ekonominya, berdasarkan tipe krediturnya, berdasarkan tipe pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Nah, yang kemudian ada reporting function. Ini menu report. Nanti bisa yang bentuknya standar report seperti apa yang bentuknya operasional atau bentuknya analytical. Ada 3 jenis laporan. Yang pertama ada internal reports, ada external reports, ada control reports. Kalau berdasarkan kategorinya, DM-FAS akan menghasilkan 3 laporan. Predefined report without parameters, with parameters, sama user defined report. Oke. Kemudian ini tadi juga ada komponen dan instrumen dari utang pemerintah pusat. Tadi kan kalau bentuknya pinjaman atau pinjaman bentuknya adalah bisa pinjaman dalam negeri, ada pinjaman luar negeri. Kemudian ada surat berharga negara (SUN). Nah, surat berharga negara bisa dibagi 2. Apakah ada bentuknya surat utang negara? Nanti dibagi 2 lagi, obligasi. Negara jangka pendek ya. Nanti sukuk fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Sebentar ya, saya jawab PA dulu. Oke,
Jadi fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasinya teman-teman ya. Ini tadi juga ada di video tadi, mulai dari pengadaan, settlement, perekaman, penarikan, pembayaran, pelaporan. Ini sebenarnya lebih spesifik lagi nanti di DJPPR. Kalau teman-teman mau lebih paham, ikut aja kegiatan-kegiatan DJPPR mengenai secara umum siklus pengelolaan utang ya. Karena ini prosesnya itu cukup panjang ya, pengadaan segala macam sampai pelaporannya. Kemudian kalau yang DMFAS ini ada modul administrasi ya, tadi ya udah pernah dibilang. Modul administrasi, modul mobilization, kemudian ada debt service sama reporting. Kemudian kalau yang di SPAN-nya nanti ada modul penerimaan, ada modul komitmen, pembayaran sama modul GL. Nah, proses bisnis pinjaman tadi juga sudah dijelaskan nih, mulai perencanaan, pengadaan, disbursement sama pembayaran. Ini nggak perlu lagi ya. Nah, kemudian mekanisme penarikan dana PHLN. Dan jadi bisa pembayaran langsung, bisa melalui rekening khusus, bisa melalui transfer ke rekening kas umum negara, RKUN, bisa melalui LC dan atau pembiayaan pendahuluan. Ini kalau ada PHLN pinjaman dan hibah luar negeri ya. Ketika ada hibah, misalkan kayak kemarin ketika ada bantuan-bantuan dari luar negeri, pinjam hibah lah ini ya. Kalau hibah nanti bisa bentuknya uang, bisa melalui pembayaran langsung atau transfer ke rekening kas umum negara. Nah, mekanisme penerbitan. Nah, ini sekarang masuk ke SBN. Mekanismenya bisa melalui penerbitan atau melalui pasar sekunder atau pengelolaan. Penerbitan bisa melalui lelang atau non-lelang. Ini ada PMK-nya ya teman-teman ya. Tadi di awal sudah ada dasar hukumnya mengenai lelang di pasar perdana atau penerbitan. Kemudian ada yang non-lelang bisa melalui private placement atau book building. Kemudian kalau yang pasar sekunder, buyback sama debt switch. Ini transaksi-transaksi sun secara langsung. Oke, ini prosesnya, proses bisnis transaksi sun secara langsung, mulai dari persetujuan atas seri limit transaksi dan rekomendasi benchmark harga sun, kemudian dealer DJPPR, ada dealing room, dealer counterparty, mencetak dan mengirim deal tiket, menyiapkan dokumen hasil transaksi, kemudian dari DJPPR akan melakukan pengumuman hasil transaksi, penetapan dokumen hasil transaksi, kemudian nanti ada BI SSS versus BI RTGS, tinggal dipilih. Kemudian ada 8B ini dalam hal transaksi penjualan sun atau pembelian sun dari pemerintah. Kemudian melalui aplikasi DMFAS. Ini secara langsung. Kemudian di pasar perdana nanti juga sama, teman-teman silakan dibaca alurnya. Kemudian private placement ini yang non lelang. Jadi melalui penawaran ya, penawaran pembelian SBN ini, kemudian melalui big book building, ini melalui buyback dan switching SBN, ini cukup panjang teman-teman. Kemudian ini ada proses bisnis penerbitan penarikan pinjaman hibah. Kalau SPAN-nya tadi ada modul komitmen, bayaran sama modul GL, DMFAS-nya modul report. Ini ada alurnya ya teman-teman, model registrasi, perekaman penarikan, kemudian penerbitan SP3, penyampaian SP4H ke KPN khusus penerimaan ini ya. Kemudian ada pelaporan.
Ini ada tanggal-tanggalnya, kemudian ada ini ada pembayarannya melalui Saspem sama SPAN, melalui DM-Fast juga. Setelah itu ada cetak dokumen pembayaran, perekaman data pada SPAN, proses SP2D sama pelaporan. Oke, kemudian ini setelah surat pernyataan cetak dokumen pembayaran akan ada perekaman data SPAN, tadi ada muncul ADK, Saspem, SPP, SPM, COA, chart of account-nya, BAS-nya, kemudian proses SP2D sama pelaporan di modul GL. Ini JPPR, ini KPPN khusus penerimaan pinjaman hibah ya. Nah, ini fiturnya di DM Fast-nya. Ini penjelasannya, keterangan-keterangannya. Ini mobilization. Silakan teman-teman lihat. Coba diterawang dulu ya. Karena sebenarnya saya juga belum pernah lihat nih DM Fast ini. Ini penjelasan fitur, penjelasan di modul tadi, ini mobilization ya. Kemudian ini ada bentuk-bentuk reportnya, format laporan DM Fast, standar reporting report, ada user defined report sama World Bank report. Ini sebenarnya tinggal cetak sepertinya ya, tinggal dicetak dari aplikasi, tinggal kita pilih apa, kita mau pilih report yang mana. Ini contoh yang standar reportnya, loan information sheet, kemudian ada debitor information, ada creditor information, kemudian ada general karakteristik dan seterusnya. Ini contoh laporan outstanding utang di Indonesia. Ini merupakan salah satu jenis user defined report yang datanya dapat diambil dari modul report. Nanti kita bisa melihat pinjaman kita dari mana aja, misalkan dari bilateral berapa, multilateral berapa, komersial berapa, suppliers berapa. Oke. Itu seperti ini slide terakhir. Oke, selesai. Jadi ini contoh user defined report ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat pinjaman-pinjaman atau surat berharga negara kita SBN nilainya berapa. Ini ada di DM Fast tadi. Kurang lebih itu teman-teman mengenai pengelolaan utang. Jadi sebenarnya saya kalau bahas pengelolaan utang tuh agak serem ya, karena ini banyak unsur-unsur di sana, pembayarannya, kemudian nanti pembiayaan, risiko dan segala macam, kewajiban membayarnya itu berat ya. Tapi kalau defisit gimana, kita mau dari mana nutupinnya. Tapi kemarin penerimaan pajak kita besar ya teman-teman ya, sampai 2000 triliun katanya ya, penerimaan pajak tahun 2021 cukup besar, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan si trennya terus meningkat, orang-orang kayaknya bayar pajaknya tertib ya, disiplin. Jadi komisi apa miliardernya tuh orang-orang kaya, sultan ini pada bayar pajaknya banyak. Emang ternyata orang Indonesia tuh banyak yang kaya banget, yang kurang banget. Ya namanya hidup ya.
Makanya kalau ada promosi-promosi apa mobil yang jumlahnya terbatas unitnya pasti ludes langsung di Indonesia karena ternyata banyak orang kaya. Oke, itu teman-teman ada pertanyaan terkait dengan utang ini? Nah, ini yang teman-teman upload di LMS sama semua kan ya? Link itu aja semua kan ya? Iya Pak, sama. Oke, nggak apa-apa. Ini saya udah kebuka sih semua nih videonya. Oke, kalau nggak ada, kita coba latihan soal. Cuman ini saya belum sempat bikin soal, jadi soalnya hanya dikit banget. Jadi total poinnya 50 aja. Nanti tinggal kali 2 lah ya, kalau mau 100 kali 2. Totalnya nilai totalnya 50, jadi silakan teman-teman nanti bisa kerjakan sampai jam 9.40 ya. 9.40 kerjakan sambil rehat sejenak lah. Sambil nonton video-video teman-teman yang lain. Ini menarik sih, tapi pada kreatif ya. Saya tadi lihat video yang utang, kemudian lihat videonya yang modul penerimaan, curhat-curhatannya Ferry dan kawan-kawan. Kemudian ada modul presentasinya kelompok 1, 2. Nanti kita lihat aja. Oke, silakan sebentar lagi saya share link latihannya. Ini soal dikit banget teman-teman, jadi 2, 3, 4, 5, 6 soal. Teman nggak apa-apa, teman-teman bisa rehat sejenak dulu. Saya share link. Pak, boleh bertanya, Pak? Izin bertanya. Iya. Silakan. Ini Pak mau tanya dampak ya. atau pengaruh penerbitan suku dan obligasi itu gimana ya Pak? Dan bagaimana mekanisme cara pembeliannya? Dan dampak apa? Sorry Rizka, dampak apa tadi? Dampak atau pengaruh dari penerbitan suku Pak sama obligasi itu gimana gitu Pak dampaknya? Dampak pengaruh obligasi suku. Cara belinya gimana? Kalau yang kedua dulu. Kalau cara belinya ini sebenarnya sekarang sudah banyak banget tuh. Sekarang dijual, kayaknya saya juga kurang paham sih cara belinya gimana ya, secara teknisnya ya. Tapi kalau kemarin itu kan banyak tuh sosialisasi atau webinar-webinar atau iklan-iklan ya. Ayo kita beli surat utang negara, kayak gampang banget gitu, kayak cuman beli di mana, di retail atau beli di supermarket mungkin bisa teman. Detailnya saya kurang paham nih si Rizka, bagaimana cara beli secara langsung. Kayaknya sih sudah menyentuh ke masyarakat ya, kayak gini nih, kayak teman-teman yang main saham kan juga gitu ya, tinggal buka aplikasi trading gitu, buka aplikasi kemudian cari saham yang mau dibeli, kemudian pakai uang apa gitu segala macam. Itu kayaknya bisa kalau cara belinya ya. Atau kalau yang mau resmi ya tinggal datang aja ke DJPPR atau DJPPR ya, kemana ya, pokoknya nanti cari, ada nanti biasanya ada informasi-informasi, ada penerbitan pasar perdana lelang untuk yang surat berharga tadi ya. Atau kalau yang private kan juga ada tuh yang private placement, kan ada sukuk wakaf seri sekian. Ini di sini juga ada nih yang di bahan webinar itu ada contoh private placement. Jadi sukuk wakaf seri SW001 ini akad wakalah untuk operasi katarak gratis bagi kaum duafa, imbalannya. Ya, jadi kayak pemanfaatan hasil investasinya itu untuk itu. Itu ada contoh-contohnya untuk caranya, nanti coba dicari aja deh. Banyak sih informasi-informasi kayak gitu. Nah, kemudian dampaknya, kan ini kan tadi salah satu cara untuk pembiayaan ya. Ketika anggaran kita defisit, salah satunya kan bisa melalui pinjaman atau melalui surat berharga. Nah, SBN. Nah, surat berharga itu kan bisa melalui SUN, bisa juga SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, dampaknya ya tadi, kita defisitnya bisa tertutupi dengan pinjaman-pinjaman, walaupun
dampaknya selain itu juga kita akhirnya harus berkewajiban untuk membayar ya, berkewajiban untuk membayar hutang-hutang itu. Itu sih paling Rizka ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kita coba lanjut ke latihan soal. Latihan soal sampai 945. Sekarang saya share di chat grup sama di sini. Oke, silakan teman-teman. 6 soal dan kalau saya lihat ini paling terkecoh aja kali ya, kayak yang pembentukan dana cadangan. Dana cadangan ini kan pengeluaran pembiayaan ya. Ini saya dari bahan yang tadi sih, bahan teman-teman yang presentasi tadi sih ambilnya. Kemudian tambahan pinjaman luar negeri neto ini kan harusnya jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada yang dibandingkan dengan jumlah yang dipinjam ya. Kemudian salah satu perbedaan sukuk dengan obligasi ya tadi memerlukan underlying aset yang bukan peran strategis, yaitu bukan sumber pengeluaran ya, tapi sumber pembiayaan APBN. Ini diganti-ganti dikit aja sih. Yang terakhir, sukuk bukanlah surat utang melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset. Oke, itu kurang lebih latihan kita hari ini terkait dengan utang. Oke, teman-teman, rencananya pekan depan kita kuis ya teman-teman ya, insya Allah ya. Pekan depan kita kuis mulai dari penerimaan bab modul PJJ ke-8, modul penerimaan, modul aset tetap, modul persediaan, modul piutang, modul utang. GLP sebenarnya nggak terlalu susah sih, cuman GLP mau dimasukin nggak teman-teman kira-kira? Akurasi dan pelaporannya nanti aja. Lihat nilai kuisnya dulu ya. Formatnya kayak kemarin, jadi ada multiple choice, pilihan ganda, kemudian ada benar salah, kemudian ada isian ya, bukan esai, isian. Jadi nanti teman-teman latihan menjawab cepat, karena saya info dari awal deh, karena nanti rencananya UASnya sama kayak UTS kemarin, jadi masih multiple choice dan esai, tapi proporsinya sekarang pilihan gandanya 40% teman-teman. Jadi kalau pilihan ganda kan ya salah ya, benar-benar. Tapi kalau esai kan bisa teman-teman elaborasi jawabannya ya. Tapi kayak pesan-pesan saya sebelumnya, kalau jawab esai ya to the point aja, dan perhatikan soalnya ya. Kadang-kadang soalnya apa, jawabannya apa nggak nyambung ya, sama aja nggak dapat juga poinnya ya. Jadi kalau mau menjawab ya sesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya apa, ya dijawab ya apa yang dengan yang ditanyakan. Itu kemudian untuk di pertemuan terakhir jangan lupa makalahnya. Saya kira sudah on progress ya. Makalahnya sudah on progress. Nanti saya pengen lihat teman-teman nulis apa. Kemudian di pertemuan pekan depan kita bahas GLP. GLP itu muara dari sakti. Jadi ini nih, sekarang saya lagi nyusun laporan keuangan tahunan. Jadi sebenarnya lagi ada acara verifikasi sih, acaranya online. Verifikasi dan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 unaudited. Jadi nanti kalau secara jadwal paling lambat tanggal 25 Januari satuan kerja, kita nyebutnya satker ya. Satker itu kayak kantor-kantor vertikal di daerah, itu harus melaporkan menyampaikan laporan keuangan unauditednya ke eselon 1. Eselon 1 itu berarti kantor pusat BPPK dalam hal ini, karena kebetulan saya di BPPK dan di bagian di Setban itu tugasnya kompilator laporan keuangannya BPPK. Jadi nanti
di tanggal 25 Januari Satker harus menyerahkan laporan keuangannya ke kita, ke Setban. Setelah itu dikompilasi oleh Setban, baru penyusunan laporan keuangan eselon 1 BPPK, kemudian nanti akan ada penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan. Jadi nanti kalau kementerian nanti kompilatornya di Biro Perencanaan dan Keuangan. Kemudian kalau dari kementerian nanti akan dikumpulkan kementerian lembaga, nanti di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, nanti di Direktorat Jenderal APK, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, ya. Alurnya gitu ya. Jadi nanti seluruh laporan keuangan kementerian lembaga akan dikumpulkan di Direktorat APK, nanti terbitlah LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, jadi itu nanti alurnya ya dari Satker yang paling rendah atau UAKPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, sampai nanti ke kementerian lembaga. Tidak hanya LKPP, Kementerian Keuangan juga punya tugas khusus ya. Sebagai apa teman-teman? Selain LKPP, bikin apa lagi? LKBUN, Pak. LKBUN, benar Azam. Jadi kita sebagai Bendahara Umum Negara harus bikin LKBUN. Nanti LKBUN yang nyusun teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti dari KPPN akan mensuplai datanya LKBUN tingkat KPPN, nanti dikumpulkan ke Kanwil Perben, nanti akhirnya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya, kalau teman-teman ada yang tertarik dengan LKBUN, nanti silakan teman-teman pilih Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kok saya kayak promosi ya. Jadi nanti teman-teman silakan pilih Perben yang sukanya ngebolang, yang sukanya jalan-jalan. Yakinlah kalau udah masuk Perben, teman-teman akan menemukan daerah yang bahkan teman-teman tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi, tapi asik, seru. Teman-teman bisa tahu daerah-daerah di Indonesia ya. Karena pasti Perben, namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan kan dia ke pembayaran ya. Penerbitan SP2D itu kan seluruh instansi perlu. Jadi akan ada sampai level kecamatan bahkan atau kelurahan, kecamatan lah ya. Jadi nanti di daerah-daerah pasti akan ada KPPN namanya. KPPN itu tugasnya untuk tadi ketika ada SPM nanti akan menerbitkan SP2 di pembayaran ya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ya. Jadi nanti tugasnya adalah sebagai pelaksanaan anggaran. Jadi nanti untuk pembayaran itu nanti di KPPN. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke KPPN. Saya dulu waktu di Medan, Prajab, Latsar, sekarang namanya Latsar, dulu namanya Prajab. Banyak teman-teman saya di KPPN. Jadi orang teman-teman yang dari daerah Jawa, penempatannya di Aceh, Sumut, Sumbar. Jadi dia penempatannya di KPPN Sidikalang, KPPN Tapak Tuan, KPPN Melaboh, KPPN apa lagi ya? Rantau Perapat, banyaklah KPPN di Sumbar, KPPN Lubuk Sikaping, KPPN Muko-Muko. Muko-Muko tahu teman-teman di mana? Saya udah pernah nanya belum ya? KPPN Muko-Muko di mana teman-teman? Ada yang tahu? Bengkulu, Pak. Bengkulu. Wah, Pak Rezi tahu orang Sumut ya. Ya di Bengkulu ya. Jadi itu di Bengkulu. Kemudian kalau saya tanya KPPN Larantuka. Tahu teman-teman? Larantuka nggak tahu nggak di mana? Di Nusa Tenggara Timur ya, NTT. KPPN Toli-Toli. Ada yang tahu Toli-Toli di mana? Sulawesi ya. Ya, Sulawesi apa ya? Sulawesi Tenggara kali ya, saya lupa. Pokoknya itu ya, kalau KPPN. Ya tidak hanya KPPN sih. Kalau KPP juga ada, cuman KPP tidak sepelosok KPPN. KPKNL juga ada. Di bawah DJKN juga ada KPKNL namanya. Itu tidak sebanyak kantor vertikalnya KPPN. Kalau BDK ya teman-teman tahu ya, BPPK cuma punya 12
11 BDK dan 1 BDPIM, Balikat Kepemimpinan di Magelang. Yang 11 di kantor-kantor pusat. Ya, makanya saya bersyukur alhamdulillah penempatan di bukan kantor pusat, di ibu kota ya. Kalau kita punya di Medan, Palembang, Pekanbaru, Cimahi, Jogja, Malang, Denpasar, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Manado. Jadi kota-kota besar. Jadi ya alhamdulillah kalaupun mutasi tidak terlalu dalam ke pelosok ya. Oke, saya udah dikode sama ini nih. Udah dikode sama portal. Jadi itu teman-teman, sampai ketemu pekan depan ya. Kita insya Allah kuis. Nanti teknisnya apakah mau di awal atau di akhir kita lihat nanti. Kemudian kapan kita bahas GLP, ini bakalan seru karena terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kita sebagai anak akuntansi harus paham nih penyusunan laporan keuangan khususnya by sistem informasi akuntansi pemerintahnya. Kemudian karena kan tadi saya sering bilang tahun ini udah mulai sakti di seluruh kementerian lembaga, dan kemarin teman-teman untuk ngerekon aja itu lama banget karena saking banyaknya pengguna sakti. Kan sekarang lagi nyusun laporan kementerian lembaga lain kan juga ada pilihan sih sebenarnya. Boleh kalau yang baru tahun ini pakai sakti boleh bikin laporan keuangan pakai sakti atau pakai yang lama Sakpa. Tapi kalau mau mendingan sakti biar tahu kan. Cuman memang kalau pertama kali nyoba biasanya banyak sekali kesalahan-kesalahannya karena baru ya. Oke, kemudian itu pekan depan, 2 pekan terakhir nanti kita lihat nilai kuisnya. Kalau masih kurang kita kuis GLP. Kalau sudah mantap, kalau tetap mau kuis nggak apa-apa. Nanti saya siapkan kuis GLP-nya ya buat membantu kuis yang pertama. Atau kalau yang nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Oke, itu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya dikonfirmasi? Ada ya? Oke, sampai ketemu pekan depan. Sehat-sehat terus. Kita jarang ada tugas ya. Ya udah mau terakhir baru mikirin tugas. Kita jarang ada tugas, ya sudah. Teman-teman silakan persiapkan diri aja. Karena saya biasa dulu ngoreksi tugas praktek AKM. Jadi biasanya kok tiap pekan kita ngoreksi, sekarang nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Sehat-sehat semua. Selamat siang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.